Subhanahu wa taala. Jadi karena kelemahan kita selama ini umat Islam ada namanya dha'ful ukhuwah, lemahnya dalam hal ukhuwah. Ini saya apresiasi. Ini luar biasa pahala kita berukhuwah ini. Tidak hanya di akhirat, di dunia saja kita dapatkan ketika kuat persatuan kita. Yang membuat kita lemah di mata orang-orang kafir itu adalah karena kita tidak pernah bersatu. Padahal jauh-jauh sebelumnya inilah yang dibangun oleh Rasulullah kalau kita baca sirah nabawiyah. Mengapa 13 tahun di Mekah itu luar biasa sulitnya ekspansi dakwah itu, menyebarkan Islam. Karena memang 13 tahun di Mekah itu membentuk orang-orang yang kalau bahasa organisasi ini konsolidasi dulu. Sampai apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mukmin itu bersaudara seperti satu tubuh. Sampai satu tubuh. Inilah yang dibangun oleh Rasulullah 13 tahun di Mekah. Dan luar biasa kalau ukhuwah ini terwujud, Masya Allah. Saya mungkin sudah pernah sampaikan, minimal ada 4 ya, arkanul ukhuwah. Rukun ukhuwah, rukun persaudaraan itu. Jadi sering saya bilang seperti ini, kita ini sebenarnya sudah bersaudara, tapi belum berukhuwah. Kita sudah bersaudara, tapi belum berukhuwah. Contohnya, Habil dan Qabil. Siapa itu? Anak Nabi Adam. Mereka bersaudara enggak? Saudara kandung lagi. Belum ada manusia lain lagi, cuman mereka yang ada waktu itu. Tapi kenapa harus bunuh-bunuhan? Karena tidak ada ukhuwah. Nggak ada rasa bersaudara itu, nggak ada. Rasanya itu nggak rasa bersaudara di situ. Yang ada musuh, persaingan, bukan mitra. Ini bahaya ini. Sifat itu harus kita buang ini. Kalau mau utuh ini. Nabi Yusuf. Coba baca sejarahnya, Pak. Siapa yang membunuh dia? Apa orang lain? Saudaranya, abang-abangnya semua yang mau masukkan dia ke dalam kubur, sumur, mau bunuhnya. Saudara kandungnya, bukan orang lain. Kenapa? Tidak ada rasa saudara di situ. Hari ini masih ada juga seperti itu. Sampai sekarang tak cakapan sampai mati. Gara-gara tanah sejengkal. Warisan, betul? Kenapa? Tidak ada rasa bersaudara. Gimana membentuk rasa ini? 13 tahun di Mekah. Tiap malam Rasulullah ketemu dengan sahabat-sahabatnya yang masuk Islam itu. Yang ngumpul mereka di rumah Arqam bin Abi Arqam. Dari sanalah muncul rasa itu. Sampai sekali bersahabat-sahabat yang kita lihat. Orang kaya, satu-satunya anak. Ketika bergabung dengan Rasulullah, majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunya demon, tak mau makan. Gak mau makan, hampir mati. Dipanggil tuh. Mana yang kau pilih? Tetap gabung dengan Muhammad atau milih makmu? Apa kata dia? Andai dikasih Allah 100 nyawa kepadaku, wahai ibu. Disuruh milih seperti ini, aku tetap memilih Muhammad. Itulah rasa. Ta'liful qulub. Ada ikatan hati. Luar biasa. Dia tinggalkan itu kekayaan. Dia tinggalkan itu ibu, orang tuanya. Demi bergabung dalam barisan Islam. Ukhuwah Islamiyah. Apa arkan pertama? Apa rukun pertama dalam ukhuwah ini? Agar ada ta'lif qulub di antara kita ini. Ini bukan perkara cuman hadir doang ini, Pak. Kalau cuman mendengarkan ceramah,
Bagi orang di luar sana, gila kali kalian. Jauh-jauh ngumpul di sana gitu kan. Belum sarapan lagi. Entahlah sopas ini dikasih sarapan, nggak tahu juga. Ini masalah ta'lif kulub, ikatan hati. Maka rukun pertama dalam ukhuwah itu ada apa namanya? At-ta'aruf. Harus saling mengenal di antara kita, Pak. Harus saling kenal. Kalau ketemu dimanapun, oh itu anggota forum. Harus saling kenal. Minimal saling kenal ini nama, alamatnya. Kalau mau luas lagi, siapa istrinya, siapa anaknya. Sampai mohon maaf, hari ulang tahunnya tahu kita. Jujur, Pak. Ada sebuah kisah itu seorang ulama yang bisa membuat seseorang itu masuk Islam. Itu sedikit saja. Dia tahu ulang tahunnya. Tiba-tiba dia bawa hadiah. Pas di ulang tahun orang kafir ini, dia kasih hadiah itu. Sementara orang kafir itu sendiri lupa dia ulang tahunnya kapan. Tapi ulama ini tahu. Begitu dikasih hadiah, terharu. Luar biasa. Akhirnya dengan itu dia dapat hidayah dari Allah masuk Islam. Itulah hebatnya ini, Pak. Jangan-jangan di sini masih ada yang lupa tahu ulang tahunnya. Ta'arufnya sampai di sana. Luar biasa. Jadi jangan sampai ada anggota forum silaturahim masjid musolah ini yang tidak tahu sama yang lain. Yang kedua, tafahum. Tidak akan ada ukhuwah di antara kita kalau tidak ada saling memahami. Ini jauh lebih tinggi lagi, Pak. Kalau saling memahami ini belum diberitahu, udah tahu dia. Dia belum minta, kita udah kasih. Oh, moto semen Padang. Gitu dia, Ustaz ya. Kita lihat gitu, Pak. Kenapa dia sering terlambat kalau ngaji umpamanya hari Minggu, Ustaz Endro? Rupanya dia dalam pekan ini udah nggak makan. Pengurus lah yang tahu itu. Itu namanya paham. Rame-rame kita situ. Ini belanja Bapak seminggu ini. Wah, inilah ukhuwah itu. Ada juga kita lihat, entah mengapa pekan ini kok warna wajahnya itu senyum saja. Bahagia sekali. Wah, kita paham. Ini utangnya belum terbayar. Jadi ada orang menutupi utangnya itu dengan tertawa. Ada begitu, Pak. Jangan dianggap orang banyak utang itu merengut. Enggak. Kadang ada orang menutupi masalahnya itu dengan tertawa. Itu sampai seperti itu pemahaman kita terhadap saudara kita. Luar biasa. Paham kita, baru dapat ukhuwah. Nah, yang ketiga, ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ukhuwah tidak akan tercipta kalau tidak ada saling tolong menolong. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalah nilai tolong menolong yang paling tinggi dalam ukhuwah? Itsar. Itsar itu artinya mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan dirinya. Itu yang paling tinggi nilai ukhuwah dalam Islam, kata Rasul SAW. Dan itu memang gak banyak orang yang bisa, Pak. Saya kasih contoh. Dia baru beli mobil, 3 hari baru mobilnya, Innova. Dia pun belum bisa bawa mobil itu. Karena masih baru. Belum berani dia bawa mobil itu. Tetangganya gak bisa, gak ada apa-apanya. Dia mau pulang kampung, emaknya lagi sakit. Tetangganya ini datang, Pak, saya lihat Bapak baru beli mobil. Bisa saya pakai mobil Bapak? Kira-kira, coba tanya di sini, Pak. Denyut itu, denyut. Apa pula? Aku aja belum pernah bawa, kok kau pula yang bawa. Dicoba, isarnya itu dicoba.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak ukhuwah di hatimu? Itu yang paling tinggi nilai ukhuwah itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Itsar." Dahulukan kepentingan saudaramu di atas kepentingan dirimu sendiri. Masya Allah. Dan yang paling rendah nilai ukhuwah itu kata Rasul, walaupun ini yang paling rendah, masih ada orang yang gagal dalam hal ini. Apa itu? Salamatus sadar. Lapang dada. Nggak bisa bantu, jangan ngerusuhin. Itulah dia. Benar Pak? Nggak bisa bantu orang, minimal jangan bebani orang. Ini pasang AC, salah. Katanya dia nggak tahan dingin. Pasang kipas angin, waduh, mudah masuk angin. Serba salah, dia kritik saja. Ini nggak ukhuwah ini. Kalau sudah mulai banyak nanti anggota yang banyak tuntutannya, ini dia, nggak lapang dada. Sudahlah. Untuk saat ini Pak Endro dulu ketua, ya udah dia aja dulu mimpin. Nggak usah. Ini dada ini, salamatus sadar, lapang dada ini. Legowo kalau bahasa Jawa. Makanya coba lihat nanti Pak, dalam surat apa itu Ustaz? Di doa Nabi Musa. Rabbis shrahli sadri. Apa yang pertama dimintanya kepada Allah? Rabbi, duhai Tuhanku. Sadar, apa ini? Lapangkan hatiku. Yang dimintanya itu pertama. Melihat orang lapang. Hati ini, Masya Allah. Senang gitu. Nah ini Nabi Musa saja masih minta sama Allah agar hatinya dilapangkan. Ini ukhuwah yang paling rendah. Nggak usah mimpi, ini lama ini bisa ukhuwah kita ini kalau di sini masih bermasalah. Yang paling rendah nilai ukhuwah itu salamatus sadar. Lapang dada. Nggak usah pala itsar lah ya Pak. Itsar ini berat sekali. Berat sekali. Salamatus sadar. Dan yang terakhir rukun ukhuwah itu adalah silaturahim. Silaturahim, Pak. Nah, ada ukhuwah kalau nggak saling silaturahim di antara kita. Silaturahim bisa, ya kalau sekarang model-model daring lah ya Pak ya. Ya, jarak jauh. Ya nggak masalah. Islam, ya makanya mohon maaf ya. Coba nanti dipelajari materi tentang at-tawabit wal mutaghayyirat. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan thawabit. Tak boleh berubah dimanapun, kapanpun, ila yaumil qiyamah. Sampai yaumil qiyamah. Contohnya apa? Solat subuh 2 rakaat. Itu thawabit. Tak boleh berubah dimanapun, kapanpun, sampai yaumil qiyamah. Jangan coba-coba rubah itu. Betul nggak Pak? Mau dimanapun. Mau di kutub utara, kutub selatan. Mau di mana? Di Amerika, di Eropa, di Australia, di Mekah, Timur Tengah. Apalagi Indonesia. Jangan coba-coba rubah itu. Itu thawabit kita. Kemudian apa lagi? 2 kalimat syahadat. Itu thawabit. Dimanapun, kapanpun, ila yaumil qiyamah. Nggak boleh berubah itu. Jangan seperti Syiah, ditambah-tambahnya pula syahadatnya. Jangan. Itu thawabit. Tapi tidak semua thawabit. Jangan otak kita seolah harus thawabit semua. Oh tak bisa. Ada yang mutaghayyirat, ada yang mesti berubah. Kalau kita tidak berubah mengikuti perkembangan situasi, kondisi dan sebagainya, maka kita akan digilas perubahan itu. Ada yang mutaghayyirat, harus yang berubah. Saya mau contohkan, pakaian saja itu masih mutaghayyirat. Baik warna, jenis, model. Loh, Rasulullah dulu pakai gamis. Pertanyaannya, gamis Rasulullah itu bahannya dari apa? Saya mau tanya dulu. Apa seperti ini? Pertanyaannya, pabrik tenun sudah ada nggak? Dulu. Apa itu manual? Manualnya pakai apa dulu? Zaman Rasul. Jangankan di zaman Rasul,
Di zaman penjajahan Jepang dulu, orang tua saya masih cerita. Celananya dari apa? Bukan goni lagi, Pak. Entah apa lagi namanya itu. Getah dari apa itu. Kalau dipakai berulat dia katanya. Ya Allah, itu masih Jepang. Makanya Yusuf Qaradawi dalam kitab Maqasid Syari'iyahnya menyebutkan, dalam hal-hal mutaghayyirat harus kita lihat apa tujuan disyariatkannya. Apa tujuannya? Berpakaian itu tujuannya apa? Nutuf aurat. Penutupnya pakai apa? Terserah engkau. Mau pakai kain, mau pakai kapas, mau pakai daun, mau pakai besi. Mungkin ada besi yang bisa elastis. Bisa aja diciptakan 2040 mungkin orang pakaiannya besi. Bisa aja, Pak. Yang penting auratnya tertutup. Paling nanti baru ada adab-adab berpakaian. Ada adabnya. Di antaranya apa? Jangan norak. Itu kan adab itu. Nggak boleh norak, Pak. Jadi perhatian orang. Ada orang pakai baju merah, kelonceng gitu, jadi perhatian orang gitu. Kalau kita pakai itu, nggak jadi perhatian. Nah, yang disebut norak itu jadi pusat perhatian orang. Itu nggak boleh. Kemudian gaya mewah. Apa kalau bahasa sekarang ini, Pak? Glamor. Mewah gitu. Pakaian itu mewah. Maka salah satu yang dilarang oleh Rasulullah itu kan dulu berpakaian yang menyeret gitu ya, Pak ya. Sampai ke tanah. Karena dulu pakaian kerajaan itu seperti itu. Menyeret gitu. Mewah. Gitu. Itu adab-adab. Nah, ini harus kita. Makanya silaturahim bisa melalui teknologi. Karena itu mutaghayyirat. IT. Kalau ini kan bisa aja kita pergunakan ya. Saya kalau khutbah pakai ini aja sekarang. Apa yang nggak ada di sini? Mau hadis, mau Quran, kitab semua bisa di-download di sini, Pak. Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah bisa di-download semua di sini. Dari sini semua. Sarah Arba'in bisa. Sarah Muslim, Sarah Bukhari bisa, di-download semua banyak, bisa. Nah, silaturahim nggak bisa jarak jauh, bisa. Sudah ada, Zoom, ada video call, semuanya bisa. Silaturahim. Alangkah ini luar biasa ini, Pak. Makanya nanti diperiksa juga itu, Pak Ketua. Ya minimal ketua-ketua BKM-nya gitu. Lihat di HP-nya itu, ya, daftar teleponnya itu ada nggak di situ 50% nomor HP di sini. Kalau lebih banyak yang bukan di sini, wah ini ukhuwahnya ini gimana nih? Kadang telepon 3 kali nggak datang berturut di telepon, Masya Allah. Saya pikir Bapak ke Mekah, rupanya di sini. Jangan dibilang pula, pikir Bapak udah mati gitu, jangan. Aja doanya ya. Insyaallah. Nah, ukhuwah dalam kitab Az-Zuhud ya, ada dikutip diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nanti di yaumil akhir orang yang berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala ternyata bisa saling memberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ya dari Abu Hurairah, Ibnul Mubarak mengisahkan bahwa ketika nanti sudah diputuskan di yaumil akhir. Tadi ayat yang kita baca Pak Arif ya, ashabul jannah. Ada ashabun nari wa ashabul jannah. Hanya 2 golongan di sana. Ashabun nar wa ashabul jannah. Kalau ashabun nar tidak pernah dipersilahkan masuk neraka, karena dipersilahkan pun tak ada yang mau. Betul nggak, Pak? Tapi kalau orang masuk surga, salamun qaulan mir rabbir rahim. Sudah, silakan masuk ke dalam surgaku, nikmatilah. Dipersilahkan oleh
Wow, berarti cepat. Neraka, makanya dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang nanti masuk neraka karena tidak dipersilakan, karena tidak ada satupun yang mau. Ada yang diseret, ada yang ditendang, ada yang dilemparkan. Karena nggak ada yang mau. Allah ya Rabbi. Begitu masuk ashabul jannah ini, dikisahkan oleh Ibnul Mubarak tadi, ada seorang yang mencari-cari di surga itu. Ditanya oleh Allah, apa yang kau cari di surgaku ini? Apa masih kurang nikmat yang kuberikan kepadamu? Lebih dari cukup ya Allah. Sempurna. Lantas siapa yang kau cari? Dulu ada temanku di dunia ya Allah. Kami selalu bersama dalam forum ikatan jamaah masjid musola di Sunggal. Terus kami selalu bersama. Pagi-pagi sudah dia bangunkan aku. Terus kami sama pergi di masjid manapun pengajian itu kami sama. Bahkan disampaikan ada puasa Tasu'ah sama puasa Asyura, kami sama-sama melaksanakannya. Bahkan kami sama-sama berbuka puasa bersama. Dalam hal kebaikan kami selalu bersama. Tapi ku cari, apakah dia menjadi penghuni surgamu? Sudah ku cari hampir semua. Dalam surgamu ini aku tidak temukan. Kata Allah, kalau engkau tak temukan dia, coba kau lihat di neraka. Karena cuma 2 tempat, kalau nggak di surga, di neraka. Karena sudah ukhuwah tadi, ta'aliful qulub, ikatan hati sampai yaumul akhir. Bukan hanya di dunia, sampai dia masuk surga pun diingatnya temannya. Ini luar biasa nih. Kira-kira Pak, saya mau tanya lah nih, kalau Bapak masuk surga masih ingat nggak sama aku? Belum tentu. Jangankan surga akhirat Ustaz ya. Dulu waktu caleg 5 kali datang, begitu jadi. Tak ditergi nyawa. Itu masih surga dunia. Itu masih surga dunia. Ini akhirat. Digambarkan oleh Rasulullah. Bahkan Ibnu Qayyim menggambarkan. Nah sekarang ada buku lagi. Tamasya ke surga. Ada bukunya itu. Warna hijau. Enggak tebal. Tamasya ke surga. Di situ dikutip satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang selama hidup di dunia tidak pernah merasakan kebahagiaan kalau bahasanya. Sampai mati. Kalau bahasa kita, menderita terus dia. Stres dia hidup ini. Begitu dicelupkan ke dalam surga. Tahu dicelup Pak? Tadi kan roti banyak yang celup, gue tengok. Dicelup itu, diangkat cepat. Ditanya, selama hidupmu di dunia pernah nggak kau menderita? Saking nikmatnya surga yang dicelup itu, dia bilang, enggak. Hilang memorinya. Saking nikmatnya surga itu Pak. Sementara sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang hidup di dunia hampir tidak pernah dirasakannya kesusahan. Senang terus gitu. Sampai mati, dicelup ke neraka. Cempuk, diambil lagi, ditanya, pernahkah kau bahagia? Tidak katanya. Hilang memori kebahagiaan itu. Hebatnya, dahsyatnya neraka itu. Nikmatnya surga itu Pak. Sampai hilang memori kebahagiaan di dunia. Bayangkan tadi, ada yang berukhuwah. Masih ingat dia, udah masuk surga pun masih ingat sama keluar saudaranya ini. Bukan abangnya, bukan adiknya, bukan kandungnya. Bukan. Saudara karena Allah. Tapi masih dicari. Sampai ke neraka pun dicari. Dilihatnya ternyata nyangkut di neraka. Dia pun heran, kok bisa ya? Ya Allah, memang apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, penampilan kalian, harta kalian, jabatan kalian, anak keturunan kalian. Allah tidak pandang itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dinilai Allah apa? Hati dan amalmu. Ini banyak yang terkecoh kita ini. Hidup ini katanya fata morgana. Awak pikir paten kali, rupanya penghuni neraka. Ngeri nggak? Saya selalu itu kalau gua gabung dulu, ada IKD ya Pak, Ikatan Dai Indonesia, ustadz-ustadz itu semua. Saya selalu bilang, Ustadz, hati-hati. Jangan-jangan kita duluan menyangkut neraka daripada jemaah kita.
Jamaahnya lewat Siratal Mustaqim, fat kita di bawah di neraka. Kata orang tuh, Ustaz katanya. Ya, ustaznya pun bingung. Kok bisa ustaz di situ? Ya, aku pun nggak tahu kenapa begini. Kita nggak tahu ini. Ini yang hadir ini semua nggak tahu kita siapa di sini calon penghuni surga itu. Kan nggak tahu kita, Pak. Ada orang yang penampilannya biasa-biasa saja, tapi ternyata dia dimuliakan Allah. Namanya sudah disebut-sebut malaikat. Kenapa? Karena sering bermajelis seperti ini kan, Pak? Hadis Rasulullah kan itu. Salah satu manfaat bermajelis seperti ini. Nama mereka disebut-sebut Allah di antara malaikatnya. Jadi buatlah engkau itu terkenal di langit, walau tak terkenal di bumi. Tapi kalau bisa terkenal di bumi, terkenal juga di langit gitu saja. Allahu Akbar. Oh, luar biasa. Maka apa katanya? Ada kawanku di neraka itu, ya Allah. Begitu banyak jasa dia. Bahkan kalau bukan karena ikhtiar dia senantiasa mengajak aku bersamaku, barangkali aku pun tak sebaik ininya, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, angkat dia dari neraka. Apa kata Allah? Kalau masih ada iman walau sebiji darah di hatinya, bebaskanlah dia hari ini dengan izinku, kata Allah. Begitu dibebaskan, seluruh penghuni neraka itu bertanya kepada malaikat penjaga neraka. Siapa itu? Malik. Kenapa dia dibebaskan hari ini? Apa dia karena dapat syafaat dari Rasulullah? Kata malaikat, lah, tidak. Dia biasa-biasa saja kok selawatnya kepada Rasulullah. Tapi dia bukan kategori orang yang dapat syafaat dari Rasulullah hari ini. Atau dia karena dapat syafaat dari sedekah infak di dunia. Karena kata Rasulullah, apa saja yang kamu sedekahkan, kamu infakkan di dunia ini akan datang di yaumil akhir memberi syafaat kepadamu. Kata malaikat, tidak. Atau dia dapat syafaat dari bacaan Quran. Baca hadis, orang yang membaca Quran, maka bacaan Quran itu datang di yaumil akhir memberi syafaat kepada pembacanya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Seberapa banyak Quran yang kita baca datang nanti memberi syafaat kepada kita, amin. Kata malaikat, tidak. Bukan itu. Dia bukan dapat syafaat dari bacaan Qurannya. Lantas apa kata penduduk neraka? Ada temannya di dunia dulu, mereka berukhuwah karena Allah. Kemana kebaikan selalu mereka bersama. Sehingga temannya yang masuk surga tidak mau sendiri di surga sebelum temannya ini juga masuk surga. Karena mereka sudah terbiasa bersama di dunia. Masya Allah. Baca dalam surah Furqan di juz 19 agak di bawah. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kata penduduk neraka itu, wahai celakalah kami hari ini. Kenapa kami di dunia dulu berteman dengan si fulan? Ini hati-hati nih. Pertemanan pun menentukan nanti di yaumil akhir. Sama siapa kau duduk, sama siapa kau bincang, sama siapa kau berteman, sama siapa kau berrelasi, sama siapa kau berbisnis, sama siapa kau bermuamalah. Fulan, si fulan dengan seorang ini. Laqad adallani min dzikr. Sungguh dia telah menyesatkan aku mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nyesal penduduk neraka itu semuanya. Kenapa dulu di dunia? Nah, inilah kesempatan kita Bapak Ibu. Ini kesempatan kita, dibuat forum ini kesempatan, peluang bagi kita. Apakah kita bisa nanti saling memberi syafaat yaumil akhir? Makanya bubar nanti, jangan malas sekali awak salaman, walaupun dilarang masa Covid ini salaman. Ini Covid ini kan, corona ini saya selalu bilang, antara ada dengan tiada. Itu dia. Dibilang ada, macam tak ada. Dibilang tak ada, memang ada korbannya gitu ya. Saya Pak awal Maret saya kan diamanahkan di Komisi E DPRD Sumatera Utara melakukan kunjungan ke Bandung. Yang kami kunjungi itu ada program Ridwan Kamil sekarang di Bandung itu OPOP namanya, One Product One Pesantren. Jadi satu pesantren di Jawa Barat itu harus punya produk unggulan, wirausaha. Itu berkembang. Nah, salah satunya pesantren yang kami datangi itu namanya pesantren Al-Ittifaq di Bandung, dekat Cisarua itu mereka sudah mampu mengalahkan supermarket di situ, gulung tikar.
Karena semua petani 5 desa itu di drop di pesantren, kemudian pesantren itu mengemasnya, dan itu diletak di pasar-pasar modern, sampai mereka bekerja sama dengan perusahaan Jepang. Luar biasa. 1 bulan itu bisa ratusan juta omset. Kalau sekarang mereka dapat dana dari BI itu, waktu itu sudah 7 miliar dikasih mereka. Jadi situ kalau sanawiyah masuk pesantren di situ itu dibuat mereka hanya sebagai pemasar gitu. Kalau sudah SMA mereka sudah mengolah dan sebagainya, ahli. Begitu selesai dari pesantren dikasih modal mereka untuk buka dunia usaha. Luar biasa. Ini dikembangkan di situ. Itu yang kami. Pulang dari sana saya juga persis ciri-ciri kena virus tadi, Pak. Flu, demam, kemudian bau makanan tidak ada. Jadi saya isolasi diri. Isolasi diri di rumah. Teman saya itu yang meninggal itu, ketua fraksi Golkar Sumatera Utara. Ya, Pak Samsul Bahri Batubara. Nah, karena udah tua, masuk rumah sakit Murni Teguh. Nggak sampai seminggu barangkali meninggal. Tapi diagnosa pertama itu karena hipertensi. Dilaksanakanlah fardu kifayah biasa karena dia hipertensi, tidak kena corona, tapi sampelnya tetap dikirim ke Jakarta. Seminggu setelah dikebumikan, keluarlah dari Jakarta hasil swab, hasil penelitiannya, ternyata positif corona. Nah, diperiksalah Bilal jenazahnya, keluarganya, istrinya, pokoknya mencium, yang memeluk, yang apa semuanya, nggak ada yang kena. Jadi kok ada orang kampung yang nolak mayat yang kena corona, ada apa gitu. Makanya saya bilang tadi antara ada dengan tiada. Ya, sudahlah, selama bisa. Makanya muncul lagi tadi semalam, dengan adanya satu masalah kan muncul namanya masailul fikih. Apa hukumnya pakai cadar, pakai masker dalam sholat. Majelis Ulama Indonesia Medan mengeluarkan fatwa boleh, kan gitu ya. Kalau pandemik dia katakan darurat, maka hukumnya kembali kepada kaidah fikihnya, darul mafasid muqaddamu ala dalbil masalih. Dalam keadaan darurat yang salah itu boleh dilakukan daripada yang boleh. Gitulah bahasanya. Kalau keadaan normal memang nggak boleh pakai masker kalau sholat, karena ada hadisnya. Pertama, hadisnya ketika sujud ada 5 anggota tubuh yang harus menyentuh tempat sujud. Gitu kan Ustaz? Kalau salah diingatkan ya. Pertama kening. Itulah kenapa laki-laki kalaupun pakai sorban, pakai peci, pakai lobe, dia harus ditarik katanya. Karena ini masih dianggap menghalangi kening untuk tempat sujud. Katanya begitu ya. Ini sebagian pendapat, ini nggak bisa kita salahkan. Makanya orang pakai sorban ditarik. Keningnya ini biar kena. Kan gitu kan? Nggak bisa begini, karena keningnya nggak kena. Nah pertanyaannya, kalau ini dianggap menghalangi kening ke tempat sujud, bagaimana dengan sajadah? Nah kan itu ya masail fiqh. Tapi saya jangan ditanya lagi nanti, jadi gimana Ustaz? Jangan, karena saya bukan ulama. Saya kan membuka diskusi aja ini. Nah itu ya, satu, kening harus. Yang kedua, hidung ini harus kena Pak. Ini yang banyak lalai kadang-kadang kita. Sujud itu keningnya aja yang kena, hidungnya tidak. Padahal itulah kenapa adil Allah. Kalau hidungnya mancung biasanya keningnya maju. Kalau hidungnya pesek pasti ininya agak mundur. Betul nggak? Nggak usah ukur sekarang nanti. Iya, Allah itu memang begitu. Coba lihat orang-orang yang mancung hidungnya ini, pasti jidatnya agak maju. Betul nggak Pak? Agar rata ketika sujud. Luar biasa, Allah ciptakan itu bukan tanpa perencanaan. Nah, begitu Pak. Nah, ini hidung kena. Kemudian 2 telapak tangan. Baru 2 lutut. Oh, lutut kenapa tetap pakai pakaian, nanti terhalang? Lah itu kan aurat. Kalau kening enggak aurat. Ini enggak aurat. Ini enggak aurat. Betul enggak Pak? Kalau ini masih aurat, masanya tertutup, tetap ditutup. Jangan pula nanti, oh kening harus terbuka, ini pun harus terbuka, dibolongin. Enggak, itu. Kan modelan kamu udah Ustaz.
Dibolongin ya lututnya. Ditanya kenapa kau bolongin? Tapi katanya harus menyentuh tempat sujud katanya. Nah, itu akal-akalan itu. Nah, baru kedua ujung jari kaki sujud. Nah, itu 5 anggota tubuh itu harus menyentuh. Itu dalil pertama. Kenapa nggak boleh pakai masker yang ini gitu ya? Yang kedua, ada juga hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat melarang seseorang ketika menutup hidung dan mulutnya. Ada hadisnya. Nah, tapi ini kan tadi keadaan darurat. Kalau darurat masuk kaidah fikihnya. Darul mafasid muqaddamu ala dalbil masalih. Keadaan darurat itu yang dilarang itu boleh dilakukan. Ya sudah. Itu kan dilarang keadaan normal. Kalau sudah darurat, sudah boleh. Lakukan, nggak ada masalah. Jadi nggak usah ragu-ragu Pak ya. Mau pakai masker silahkan. Jangan saling menyalahkan. Kau mau pakai? Ya karena aku anggap ini darurat bagiku. Ini masalah darurat masing-masing ini. Karena COVID ini tergantung orangnya Pak. Kalau kuat orangnya nggak mempan ini. Tapi kalau lemah orangnya, rata-rata yang meninggal itu karena ada sudah riwayat penyakitnya. Numpang ini, akhirnya selesai. Gitu. Nah itu. Jadi ini ukhuwah luar biasa. Makanya nanti selepas bubar ini jangan sampai saya sarankan Bapak setiap pengajian ini kan setiap minggu ini Pak ya. Kalau bisa setiap minggu targetkan ada 2 orang yang harus ku kenal dari anggota ini. Targetkan itu. Mulai masuk siapa yang Bapak nggak kenal? Oh ini belum ku kenal. Nanti awas kau bubar ya, ku cari kau. Ya, karena kita tidak tahu. Jangan-jangan dia penghuni surga, Pak. Kalau nggak kenal dia sama kita, nanti rugi kita di akhirat. Nggak dicarinya kita. Itu dia, Pak. Bilang, Pak, mana tahu Bapak duluan masuk surga. Tolong cari-cari aku nanti. Gitu. Lihat-lihatlah aku di neraka. Karena Imam Ibnul Jauzi ketika berkumpul dengan murid-muridnya seperti ini, apa dia bilang? Saudara-saudaraku, mengutip hadis ini, mana tahu, kita tidak tahu nanti siapa di antara kita yang duluan masuk surga. Andai ada di antara kalian nanti yang duluan masuk surga, tolong cari aku, minta sama Allah agar aku bisa bersamamu di surga. Luar biasa ini Pak. Jangan sepele dengan, masa ada di sini pengajian, setiap pengajian selalu sebelah-sebelahan, tapi sampai 1,5 tahun sudah kata Ustadz nih, tak saling kenal. Waduh, ini gawat kalau udah begitu. Iya. Kalau bisa Pak tanya namanya, nomor teleponnya, di mana rumahnya, gitu Pak ya. Tanggal lahirnya, ulang tahun. Masya Allah. Barangkali itu sekelumit. Tapi sebelum kita tutup Pak, kalau ada yang mau ditanya jawab bolehlah, silakan.